di sini beliau kan selain memfasilitasi tempat, antara nanti siapa materi kapan bisa kita tanpa suatu saat nanti misalkan Bapak Menteri datang ke sini bisa kita dari sini kita Pasar Muji datang ke sini. kira-kira begitulah. Nah, ini mumpung ada petinggi PB ini menunggu istrinya melahirkan kemarin masing-masing, jadi alasannya itu saja gitu. Lalu memang harapan besar kita nanti kemarin sudah bilang sama Rizky gitu, tema kita ini ya kalian yang di PB lah sedikit banyak tahu tentang khususnya Sahril. Pernah Mas kemarin pas waktu dia ke rumah lah, dia pernah ke Cina kemarin, meskipun dalam rangka dia kan sebenarnya kan Merauke nambah lili senior dia yang punya Mas, nambah lili Menteri BKPM gitu lah. Jadi kita kemarin ke Cina ini dia apa namanya Jalan masker Mas. pulaan bareng nanti sedikit banyak juga harus cerita ke kita Cina itu seperti apa. Selama kan diceritakan memang Cina sekarang super power, geliat negara itu untuk ingin maju itu kan luar biasa. Dan sekarang semua apa yang ada ini kan Cina kan bisa mengimitasi gitu loh. Nah, nanti khususnya Sahril wajib lah kalau siapa Mas Wicak ini apapun beliau ini itu membantu karir Kecelakaan gitu, bukan kecelakaan. kuliahnya di UNJ di Jakarta, untuk Forkom membantu Sahril ini Universitas Musamus ya oke Mas gua di UI esas belum selesai kurang lebih itulah sebagai pengantar sebagai teman-teman juga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah mungkin di balik terlockdownnya kita di sini mungkin. Karena ini kan momen yang tidak kita sangka-sangka sebenarnya. Jadi saya bersyukur juga mungkin karena diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung, terlebih dengan pembukaan Mas Farid tadi bahwa ini adalah momen pertama mungkin Ya pertama ini sedikit banyak begini kan, saya lahir di Merauke, kemudian SD sampai kuliah di Merauke, lahir besar pokoknya di Papua. Kemudian saya berkesempatan keluar Papua pertama kali itu ke Kediri sini kan. oh ya Dari yang Kediri. kedua Mas dulu Jadi saya kedua di sini melihat apa kemudian Mas Farid cabang ada olah-olah di sini. di cabang itu strukturnya rapi begitu kan. Nah, sementara kami di Merauke waktu itu kan masih istilahnya kalau guru bangunan bangun rumah itu kan tanpa rak kan. Tanpa rak membangun cabang asal tempel aja begitu. Alhamdulillah sekarang berkat saya kedua di sini melihat apa namanya cabang di Kediri, infrastruktur cabangnya udah rapi dibanding cabang saya, maka itu jadi motivasi saya kemudian alhamdulillah saya berangkat ke PBHMI melanjutkan S2 di Universitas Indonesia sampai jurusan ilmu ekonomi, namun belum selesai kan Pak. Begitu kemudian sembari ber-PB melanjutkan pendidikan, kemudian kita benahi cabang berkaca dari cabang Kediri. Alhamdulillah cabang saya mas sekarang sudah punya BPL, sudah punya LAPMI. Begitu. Itu saya pikir prestasi kami dan kawan-kawan di cabang Merauke. Nah, kemudian berlanjut untuk materi mungkin kan ya. Suaranya bukan materi mungkin sih kan ini bincang-bincang aja, bincang-bincang lepas kan ya. Mas siap lah. Kalau Mas Farid tadi mengajak untuk berdiskusi tentang Cina kan ya. Saya kan jurusan ilmu ekonomi. Nah, berkaca dari disiplin ilmu saya walaupun agak dangkal sih saya kan sebenarnya di jurusan ilmu ekonomi itu. Cuman saya orang yang melihat ketika ada dua masa ekonomi ini, ada masa sosialis misalnya, terus ada kapitalis. Saya melihat yang lebih rasional itu sebenarnya masa kapitalis, berkiblat ke Amerika. Di situ ada fairness, ada keadilan bagi setiap masyarakat sebenarnya untuk bisa maju ke puncak yang tertinggi. Namun dewasa ini kita melihat kan
Cina dengan ideologi komunis ini bisa tumbuh menjadi satu kekuatan dunia yang besar. Nah berarti ini kan sedikit menantang pemikiran saya sebelumnya, karena berkaca bahwa berpikiran bahwa kapitalis sebenarnya yang bisa ideologi kapitalisme yang bisa mengangkat perekonomian suatu negara begitu. Nah kemudian muncul yang sering di TV di YouTube itu Mardigu dengan teori MMT-nya itu kan, dan memang Cina menerapkan itu kan, Cina menerapkan teori MMT itu. Nah kemudian itu diajak untuk mulai dimasukkan ide-ide itu kepada anak bangsa sekarang untuk Indonesia, bagaimana pola MMT ini harus bisa tumbuh di Indonesia. Cuma kalau kami melihat itu kan teori modern monetary teori ini sebenarnya belum bisa untuk tumbuh di Indonesia, karena kan kita sebenarnya kan lebih demokratis. Sedangkan kalau kita menginginkan kemajuan ekonomi seperti Cina terus mengadopsi teori MMT-nya masuk ke Indonesia, sedangkan iklim politik kita ini iklimnya demokratis, sedangkan teori MMT ini tidak bisa tumbuh di iklim demokrasi. Karena satu teori MMT ini kalau kita mau merujuk ke Cina, dia mensyaratkan satu kekuatan kepemimpinan yang sangat kuat begitu. Nah Indonesia belum punya itu, dan kalaupun dipaksakan untuk masuk ke sini, ini semacam kita buat racun baru lagi. Demokrasi pun kita belum tuntas, sedangkan menurut Rocky Gerung aja demokrasi ini kan suatu hal yang baik sebenarnya, cuman di Indonesia belum cocok masanya. Namun ditanamkan sistem demokrasi, akhirnya kita amburadul juga. Namun kemudian ketika ada paham baru lagi, boleh dimasukkan lagi semisal modern monetary theory ini, itu lebih ribet lagi. Kita harus merombak percaturan politik lagi ini kan. Begitu. Terus kalau untuk Cina misalnya, saya pernah berjalan-jalan ke sana kan, berkesempatan sekitar 1 minggu di Cina itu. Memang satu komando mereka semua kan, pemeriksaan yang rapi, tidak ada satupun lalat pun tidak bisa masuk ke situ kan. Jadi kalau lalat mau masuk itu surat-surat harus lengkap kan, semuanya masuk terus kemudian kira-kira nasionalisme mereka ini kan, nasionalisme mereka ini lebih masyarakat sana sudah punya gaya sendiri kan, gaya sendiri, gayanya itu gaya Cina. Nah sedangkan kita di Indonesia ini kan selalu ingin mencontoh masyarakat lain, selalu ingin contoh yang kuliah dari barat, udah bawa kuliah di Amerika, di Berkeley, udah bawa ideologi American Dream sampai ke sini. Yang kuliah dari Inggris udah bawa ideologi Inggris ke sini. Nah Cina ini, dan bahkan kalau saya melihat nasionalisme itu ukurannya gini kan, mungkin tidak ilmiah sih ukuran ini, cuman kepakaran bahasa Inggris mereka ini kan sangat minim sangat untuk berbahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris yang paling basic itu sekedar angka pun itu nggak sama sekali nggak tahu. Bahkan di resepsionis hotel pun tidak bisa berbahasa Inggris begitu. Sedangkan kita kan di Indonesia kalau lu berpendidikan kalau bisa bahasa Inggris begitu. Nah mental kita saya pikir belum seberani Cina. Kita selalu kira-kira kan, selalu menjiplak tanpa haluan imitasi. Tanpa haluan yang besar begitu. GBH. Iya itu
dengan hilang juga. Nah itu kan kalau apa ciri-ciri pemerintahan yang otoriter itu kan yang kuat harus punya GBHN sebenarnya. Ya, Begitu. kayak Pak Harto dulu. Ya, kayak Pak Harto. Nah Cina kan punya itu. Hmm. Apalagi dengan dilantiknya siapa namanya Xi Jinping ini sebagai presiden seumur hidup, otomatis apa yang ada di kepalanya, ideologinya menjadi diturunkan menjadi Aturan. dia menjadi regulasi Aturan. negara, Hukum. menjadi hukum. Nah di situ apa namanya modern monetary theory itu bisa tumbuh. Nah itu bagus. Nah kalau Indonesia mau menjiplak itu di saat seperti ini sama saja seperti di tahun 98 kita menjiplak demokrasi mentah-mentah. Nah ini sebenarnya menjadi peluang yang besar sebenarnya bagi apa namanya, kalau kita kelompokkan masyarakat ini kan sebagai silent majority dengan vocal minority. Nah HMI ini kan kita berada di kelompok vocal minority, kelompok terpencil yang vokal untuk membicarakan kemajuan bangsa. Sedangkan mahasiswa yang kebanyakan orang mahasiswa dan kebanyakan masyarakat masuk dalam golongan silent majority, yang mereka pada prinsipnya ini kan yang mana yang baik kita ikutin. Investasi itu baik. Investasi ini baik ini kan dalam kacamata ilmu ini kan satu, dia ada transfer of teknologi, terus padat karya, selain nilai nominal investasi. Nah, jadi tiga ini memang yang tiga variabel ini baru investasi itu harusnya boleh masuk ke satu negara. Nah kalau kita lihat misal di Papua itu ada satu pabrik semen. Nah itu pekerjanya, kata kawan-kawan di sana di Manokwari itu, bahkan tukang masaknya juga orang Cina. Begini. Nah ini prinsip transfer of teknologinya di mana? Sudah nggak ada. Apalagi penyerapan tenaga kerja. Orang boleh investasi masuk ke sini kan harapan di semua negara begitu kan. Orang boleh investasi masuk, investasi besar-besaran boleh masuk, satu asal ada kebaikan juga untuk kita di sini, kita bisa belajar, kita bisa menjiplak teknologi dari ente di sana. Tapi ini kan sama sekali tidak ada. Bangunan teori MMT itu seperti apa sih singkatnya? Bangunan teori MMT itu mas apa namanya? Jadi kalau negara ini kan dia punya kas, saya kurang ini sih apa namanya, saya meraba-rabanya. Dia punya kas, jadi dia punya kas, terus sebelah sini aset. Nah aset ini jadi kalau gimana ya, sebelah sini aset, sebelah sini kas lah misalnya. Nah kemudian ketika aset ini harus berbanding lah sama aset, harus berbanding sama kas, aset harus berbanding sama kas. Nah ketika misalnya negara ini ingin membuat suatu proyek, membuat satu untuk belanja APBN itu, membuat satu proyek, ketika uangnya kurang untuk membelanjakan, ini dia harus utang untuk supaya sama dengan kas, supaya sama dengan asetnya, supaya sama dengan aset, balance sheet-nya supaya seimbang. Nah ketika kasnya kurang, ini masuklah utang supaya seimbang. Nah kalau proyek MMT ini, kalau yang saya dengar dari Mardigu, terus saya baca-baca sedikit itu, negara ini asetnya ini tidak terhingga, aset ini tidak terhingga. Begitu ketika kas lebih kurang daripada aset langsung bisa diterjemahkan menjadi uang, printing money, dia bisa printing money. Nah kendalanya di situ ini satu tadi saya bilang, ketika pemimpinnya otoriter bagus, stabil di situ karena tidak ada penyelewengan kebijakan dari atas sampai bawah.
Misal Cina pejabat macam-macam langsung ditembak mati di situ. Nah kita di sini ketika misal gubernur BI jangan japlok loh, takut salah aku ngomong. Gubernur BI macam-macam misalnya di uangnya dicetak tidak sesuai kebutuhan, dibagikan kepada kolega-koleganya, ini kan bisa bahaya, terjadi inflasi yang besar-besaran begitu. Nah itu kekurangan tidak bisa MNT tumbuh di Indonesia untuk sementara ini, kecuali punya kestabilitas punya pemimpin yang kuat. Bahayanya cuma satu di inflasi itu, kan Indonesia pernah punya sejarah di tahun zaman Bung Karno kalau nggak salah, itu inflasinya sampai 300% untuk pembangunan infrastruktur karena duitnya kurang. Jor-joran mencetak uang. Saya menambahi mas untuk MMT. Jadi poinnya MMT itu kalau saya ya dari Mbak Viku dan dari beberapa teori itu bahwa menghilangkan paham Keynesian. Apa itu Keynesian? Bahwa uang itu jadi negara itu mengukurkan itu dari uang. Jadi dolar, seluruh pertukaran itu dari dolar. Kenapa Cina itu mengadopsi MMT ini? Karena Cina itu tidak mau ketergantungan dengan dolar. Apapun itu mas, perdagangan bebasnya, transaksinya itu tidak mau dengan dolar. Itu adalah poinnya MMT. Jadi suatu negara dolar. Ya bukan bakar dolar, artinya tidak mau tergantung dengan dolar ini. Karena nanti menguasai. Karena kalau kita tergantung dengan dolar, kita perdagangan ke Malaysia, transaksi perdagangan bebas itu kan harus dengan dolar. Akhirnya kita beli dengan dolar, itu kan tidak mau. Makanya Cina itu menguasai, makanya ada platformnya itulah obor one belt one road. Jadi dia membuat cincin ring perdagangan itu dari Asia, Afrika sampai Eropa itu sudah terbentuk hari ini. Nah Amerika sudah membendung itu dengan cara apa? Setiap barang yang masuk ke Amerika, barang Cina ke Amerika itu dikasih pajak 60%. Berbeda dengan Indonesia, barang Cina yang masuk ke Indonesia hanya dipajaki 6%. Itu yang terjadi saat ini. Jadi poinnya MMT itu adalah menghilangkan dolarnya itu. Makanya ada stop. Jadi kalau saya melihat di Cina itu ada Shenzhen Exchange. Jadi itu suatu bursa efek yang mana mengurusi UMKM-nya. Jadi MMT ini lebih kepada satu produktivitas masyarakat. Jadi di Cina itu sampai ada anak muda itu membuat proyek mengukur kadar oksigen di setiap pohon. Itu dibiayai pemerintah. Jadi proyek kecil-kecil itu semuanya akan dibiayai sama pemerintah. Biar itu uangnya itu berjalan gitu loh. Jadi sebenarnya prinsip MMT ini sama apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, bahwa uang itu jangan taruh di bawah bantal, nggak boleh disimpan, harus berputar uang itu. Sebenarnya itu poinnya MMT. Enggak gitu. Ya, jadi memang kalau sistem ekonominya Cina itu maju karena UMKM-nya mas yang jalan itu. Jadi malah karena sektor yang pasti itu jalan, kayak bakal pentol, bakal soto kan nasi. Jualan apa? Karena tepung dari mana? Semuanya diruntut. Nah, Cina ini begitu, tepungnya dari mana? Cara bikin bakso ya, dagingnya harus dari Cina, tepungnya dari Cina, telurnya dari Cina, mesin-mesinnya pembuat bakso itu harus dari Cina. Lah, untuk bentuk tepungnya, terus dagingnya, peternakannya harus dari Cina, dibentuk dibuat proyek Cina. Jadi jalan. Nah, begitu. Itu adalah MMT yang diadopsi oleh Cina. Begitu. Nah, Indonesia ini kalau dibuat seperti itu, ya nggak mungkin itu masalah. Kalau aku melihatnya dari sisi birokrasinya, karena kebijakan ini itu mau nggak mau akan ada dari eksekutif, dari kementerian maupun ya legislator lah bahasanya itu, karena kebijakan ini kan yang nanti akan mengakar ke bawah. Itu tambahan sedikit mas. Dan saya yakin pertarungan PPK di Cina itu nggak sekeras di sini. Anjir. Mereka tembak. Serius ya. Apa dik? Kamu syariah mau apa dik? Oh hukum. Tapi saya bisa menambahi. Jadi kalau modern monetary teori miliknya Cina itu tidak jauh dari namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Wealth Fund.
Wealth Fund, Wealth Fund. Itu dana, istilahnya dana abadi kalau dana kita abadi. Nah, Jokowi baru kemarin saja meresmikan dana abadi dengan Menku. Nah, itu ya sama teorinya 12 lapis. Harus misal kita buat warung makan, ayamnya juga dari beliau, dari pemiliknya, berasnya dari beliau, sampai masak sampai selesai jadi harus dari warung makan itu sendiri. Nggak boleh pakai mitra kerja dari luar negeri. Itu kalau SWF itu. Saya ingin tanya sama Mas Adil, boleh? Mas Adil, tanya dong. Kan saya menarik dari kasus rasisme yang ada di Amerika terkait kulit masalah ras lah. Ya. Kalau di Cina itu saya gambarkan dulu. Malaysia itu melarang paspor Israel itu masuk ke Malaysia. Itu jadi Malaysia, itu masalah ras juga. Amerika juga terkait kulit hitam. Kalau di Cina itu bagaimana masalah kebudayaan dan rasnya seperti itu? Apakah terjadi ya kontra seperti itu atau bagaimana? Apalagi dengan Indonesia kan investasinya kan paling banyak di Indonesia itu. Ada perlakuan khusus atau tidak? Masalah. Kalau menurut kawan-kawan di sana sempat bincang-bincang, jadi Presiden Jokowi itu sangat terkenal di sana. Oh ya kan? Sangat terkenal. Oh serius itu. Iya. Jadi di Cina itu sangat kalau ditanya Presiden Indonesia Jokowi udah tahu ini pemimpin Indonesia. Lah ini kan beda kasus sebenarnya dengan kita pernah lihat fotonya Xi Jinping? Pernah tahu. Pernah ya kan? Jadi kalau kita kan banyak yang nggak tahu tentang pemimpin Cina. Nah di sana saking kayaknya mungkin bacaan kita sih mungkin ini bahwa di sana sangat bersahabat dengan Cina, dengan kita, merasa kita ini Mitra strategis bagi mereka. Apalagi dengan program tadi yang dibilang sama Refki, obor itu One Belt One Road, ini kan wilayah bagian barat ya kan udah satu udah dikaplin sama dia. Nah ini kan bersaing dengan Indo-Pasifik punya Amerika, poros Indo-Pasifik sama poros One Belt One Road. Jadi yang dibahas sama Prabowo itu kemungkinan Indonesia belah tiga, ya berkaca dari kasus itu mungkin ada kepingan dua kekuatan besar itu. Satu ikut poros obor, satu ikut poros Indo-Pasifik, satu mungkin Kediri Empire. Kalian sempat mengikuti nggak, maksudnya pernah dibahas nggak di kampus barangkali perseteruan yang memuncak lah Trump sama Cina itu sampai Huawei yang jadi waktu itu loh, jadi perdagangan dari Cina semua stop lah kira-kira. Sempat goyang juga kan Cina itu, gimana menurutmu? Ya mas, ini kan pasti mungkin ada status quo lah ya dari Amerika kan, ada status quo untuk mempertahankan sebagai negara superpower. Terus muncullah Cina ini sebagai negara the great economy. Ya pasti mungkin saya kurang kurang mendalami isu-isu itu. Tapi ini tadi tuh mas, saya barusan ketemu sama teman di Kediri. Dia bos apa ya? Kalau saya boleh ngomong, dia bos obat kuat lah yang menguasai Jawa Timur. Aku tahu. Nah sekarang ini stok dia mandek gitu. Kenapa? Ginseng yang paling keren itu di Cina, di Wuhan khusus. Gara-gara corona ini nggak ada lagi, impor nggak bisa, pabrik udah diam. Mau nggak mau gimana? Cina sekarang katanya udah punya bulan sendiri dia. Jadi nggak ada lagi ini musim panen, musim tanam. Pokoknya setiap hari bisa panen, bisa tanam lah kira-kira. Bulan itu sampai digilir gitu katanya, mengelilingi distrik se-Cina kira-kira gitu kira-kira. Sampai segitunya. Dan ini pasokan ginseng ini relatif semua dunia udah nggak bisa, tergantung lah sama Cina. Nah, sebenarnya Indonesia ini melihat ini kita harus ini mas, ini kan di negeri Katulistiwa, di negara Katulistiwa ini kan katanya sebagian besar tumbuhan bisa hidup dengan waktu yang merata, Nah, harusnya pasca corona ini kan
bisa keluar sebagai negara pengekspor bahan pangan. Ini kan orang bersaing tentang teknologi semua orang berbicara tentang kemajuan teknologi, cuma kan bullshit, orang pasti menggunakan semua. Tanpa bahan pangan, setiap negara ini kan punya produk yang efektif dan efisien yang menjadi produk unggulan di negara masing-masing. Korea berbasis teknologi. Di Timur Tengah punya produk yang nggak tahu kapan habisnya, minyak yang menjadi unggulan negara sehingga negara bisa bertahan. Nah, kita Indonesia seharusnya dengan karunia alam begini, harusnya kita bisa keluar sebagai negara pengekspor bahan pangan. Nah, peluangnya itu ya, menurut saya peluangnya sekarang, kalau Mas Farid bilang udah stop ekspor dari Cina, benar. Sekarang ini per bulan kemarin itu 50% ekspor itu sudah menurun untuk Indonesia. Mulai dari ekspor ini kan banyak macam, mulai dari bawang putih, industri tekstil dan sebagainya, ini kan sudah mulai terbatasi. Nah, kemudian yang bisa parahnya ini untuk Indonesia, ketika ketergantungan ekspor ini di stop, otomatis supply menurun. Ketika supply menurun, demand-nya tetap, bahkan cenderung tetap atau meningkat, pasti kan harga-harga ini naik. Nah, harusnya ini di-create sama pemerintah, genjot sektor agrikultur. Nah, ini Indonesia harus main di situ. Anak komis harus nanam cabai sendiri. Nanam cabai sendiri. Ini dulu ya. Makanya lemu-lemu. Sekilas dari Saril sementara dulu, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kita bisa tanya-tanya lagi. Sekarang waktunya Orator. nah ini orator Jakarta Mas. Orator Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya ada kita ini para perantau lah ya kita. Sebenarnya pengen nyari kopi aja. Kalau Saril tadi mau nyari tembakau, saya nyari kopi. Itu juga dapat tuh. Jadi terima kasih jamuannya pada malam hari ini. Memang kalau saya nih sedikit profil kan ya, agak telat lah kalau untuk berproses di HMI. Mungkin seharusnya udah selesai di struktur HMI, tapi masih periode 1 kalau di PBN masih ada nyawa 1 kali lagi sih. Walaupun sebenarnya usia sudah tidak terlalu fresh gitu. Karena dari tingkat bawah sampai ini alhamdulillah telah diselesaikan lah. Mungkin kalau di sini dari komisaris langsung ke cabang, kita masih ada transisinya dulu kan. Ada potongnya, potong dari cabang. Kayak Jakarta ada transisi dari PSBB, transisi PSLB. Nah juga kaget semalam ketika Rifki memberikan pesan benar. Saya lagi di jalan, saya bilang iya, karena mau silaturahmi sih, seneng aja kan, karena di rumah turun. Nah, habis saya tegasin lagi yang kedua kali, jadi suruh pengisi diskusi. Ini gimana nih? Nah, saya memaksakan niatan bersilaturahmi pada tanggal 8, karena juga bosan di rumah turu ini. Harus apa aja kata Rifki seperti itu. Nah, mungkin juga alhamdulillah karena sekarang saya juga masih berproses melanjutkan studi di Paramadina. Nah, jadi mungkin agak sedikit karena di sini basically dari IAIN, tidak asing kan, sedikit ingin berdiskusi lah. Karena yang satunya PAI Mas. Jangan salah, beliau dokter PAI. PAI UNJ Mas. Aku S1 di UNJ, Iya, agama Islam. Terus S2 juga mencoba untuk ambil agama Islam aja.
kaget ketika di UNJ kok ngambilnya PAI ya Mas Farid pengen kaget di UNJ kan umum kenapa ngambilnya pendidikan Ada agama lagi sama UPI ya? Ya. UNJ Ya. Oh, UPI ada Mas? UPI ada. PAI pendidikan agama Islam. Nah biasanya pendidikan karena IKIP terus UNJ umum ini tetap ada pendidikan juga. Bentar, Cak. Dulu pesantren umur aja. Dan Elkolam Oh, dan salah. Mahasiswa yang pernah ngajar di sana. Ya. Teman banyak di sana. Saya dulu Popo. pengabdiannya di Darun Aja. Nah, itu kan punya Popo ya, Darun Aja tuh. enggak sama dari Elkolam juga. Kita pengkalung. Darun Naja Arif Maulana Oh, Harimau. Darun Naja Jakarta ya. Iya. Nah, mungkin sedikit ini karena kalau tadi Saril agak menarik tentang modernitas ya. Kalau saya mungkin agak tertarik mengenai masalah pemikiran Said Husin Nasr. Mungkin sudah tidak asing bagi kawan-kawan apalagi Anda. Kayak Said Husin Nasr yang dimana mengkritik modernisme, dimana beliau masih mempertahankan tradisional. Modernisme yang dikatakan oleh Said Husin Nasr kan karena beliau backgroundnya juga dari NU, Mas. Hah? Bukan NU. Bukan MU MU oh, dia. Dari ya kalangan dari mungkin madrasah kalau di sini seperti itu. Terus dari madrasah dinia terus sampai juga ternyata dia ke Eropa seperti itu, ke Amerika, ke Eropa, terus juga akhirnya dia awalnya tertarik dengan dunia teknik, tapi kesini malah beliau tidak terlalu tertarik dengan dunia teknik karena ternyata dunia teknik itu bukannya untuk duniawi, gitu. Substansinya nggak dapat untuk di dunia mencari sesuatu di dunia teknik itu nggak dapat ternyata. Malah beliau kembali ke filsafat, gitu. Karena kalau nggak salah beliau tuh lebih dikenal dengan filosofinya, dan juga terkenal dengan filsafat perennialnya. Karena tradisional itu menurut beliau ya sangat bagus untuk dipertahankan karena melihat modernitas yang ternyata outputnya itu adalah sekularisme, outputnya juga kepada kapitalistik. Nah itu tidak berpengaruh bagus. Contoh kalau tokoh-tokoh lain mungkin mengambil pemikirannya dari barat, kalau beliau tidak, balik lagi ke tradisi Islam. Karena Islam berbicara kultur Islam, kemudian Islam itu tidak bisa terlepas dari abad kuno, pertengahan, untuk masa kini. Nah, masa kini ini seperti apa? Nah, kritik dari beliau terkait mengenai masalah modern, tradisionalisme, juga untuk mempertahankan pemahaman kultur Islam yang dimana Islam kita tahu kan bahwasanya dari timur kan, karena barat kan kita tahu perlawanan kepada Tuhan juga itu pasca ini ya revolusi industri dari situ peningkatan teknologi semakin tinggi, semakin kuat kalau di Eropa, di Amerika seperti itu. Nah, beliau juga kan kalau sedikit flashback ini setelah kalau dulu Cak Nur itu dari siapa? Fazlur Rahman, terus juga ada siapa satu lagi? Ar-Razi itu kan ada. Habib Al-Jabiri itu bukan? Bukan, ada satu. Nah, ini Said Husin Nasr yang paling terbaru dan juga memang kalau di Indonesia baru dihadirkan oleh Yayasan Para Madinah dan juga oleh Mizan. Memang kalau saya searching kalau di kampus-kampus seperti UIN, IAIN itu sudah banyak jurnal-jurnal yang menulis tentang pemikiran Said Husin Nasr. Nah, makanya agak menarik ketika tadi saya bicara modernitas dan saya coba sedikit memberitahukan biografi pemahaman Said Husin Nasr terkait modernitas dan tradisional. Nah, kalau kita memang lebih ke modernitas, apa outputnya? Kalau dikatakan oleh beliau itu tentang sekularisasi dan kapitalistik, sebenarnya Indonesia kan sudah ada
dasarnya, entah itu di Pancasila dan di Undang-Undang 45, tetapi tidak dijadikan sebagai pemahaman yang keren misalnya kalau anak sekarang gitulah. Bagus, tidak bangga dengan dasar-dasar yang sudah ada diletakkan oleh para tokoh pendahulu. Makanya sangat disayangkan kalau misalkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Indonesia pun sebenarnya tidak dipublikasikan. Ya, contoh kayak Cak Nur, mungkin waktu itu sempat berdiskusi sama Bagus ya Gus ya, hampir hilang pemikiran Cak Nur di kalangan kader-kader HMI. Tapi alhamdulillah dari Yayasan Para Madinah terus alumni-alumni UIN itu sudah membuat bukunya jadi keseluruhan disatukan dengan Oh ya, untuk pemikiran Cak Nur. itu Mas, itu yang donasi itu Saiful Mujani. Ya, Jadi apa namanya? Semua sekarang sudah dalam A bentuk sama Z gitu PDF ya. semua udah. Ensiklopedia CNM ya. Ya betul. memang agak sulit pemikiran Cak Nur untuk kalangan-kalangan seperti saya lah kan ya. Seperti itu. Harus benar-benar kalau melihat pengajian Cak Nur itu kan kalangan dari menengah ke atas gitu. Karena ada satu kelas dengan saya lulusan ITB, dia juga udah bosan dengan dunia duniawi, dengan dunia teknik, akhirnya dia ke agama. Itu juga bingung, kok masuk ke sini sih bang? Iya iya. Saya bosan sama dunia gitu. Akhirnya dia masuk ke Para Madinah dan lebih menggeluti tentang ilmu agama, dan beliau pun tidak hanya sebagai mahasiswa tapi sebagai dia membentuk yayasan, dan yayasan itu mendonasikan untuk mengadakan pengajian di kampus Para Madinah. Sampai segitunya alumni ITB yang seharusnya dia udah enak, kita kalau melihat materialnya mobilnya aja udah mobil PW yang baru, untuk apalagi kan dia mengambil kuliah agama. Dan memang tidak ada kebanggaan juga dari otokritik kita kepada internal kader-kader HMI atau umumnya kan, itu berbicara filsafat di UI aja kan hampir tutup kan. Tapi karena perjuangan beberapa dosen dari yang ada di Indonesia untuk mempertahankan, alhamdulillah kan masih bertahan di UI. Di Para Madinah pun hampir memudar kan, hampir palingan mahasiswanya nggak sampai 20. Mereka kita filsafat itu. Berarti dengan rektor yang baru Pak Firmansyah ekonomi gitu ya, itu memang karena ganti rektor atau gimana? Memang dunianya sudah berputar. Nah, enggak, maksudnya yang seharusnya filsafat tetap dihidupkan, tetapi kan digeser. Bergeser lah, bergeser. Dengan prodi-prodi lain dianggap tidak layak jual. Di Win aja nggak laku kan? Di Masuk Win. dengan problem di PTKIN. Jadi jurusan-jurusan agama itu semakin kurang diminati. Yang lebih banyak diminati itu yang Ekonomi syariah, IT-nya, komunikasi. itu ya. Komunikasi, psikologi. Keren kalau kata Iya. Saril, tapi mengikuti tren. Nah itu seharusnya kalau menurut saya Nasar, kita nggak perlu mengikuti. Kita sudah ada tradisi Islam itu. Karena kalau berbicara tokoh-tokoh Islam, penemu-penemu dari teknologi, kosmologi, terus ke irigasi, itu ada semua. Walaupun memang dikenal dengan filsafat, teologi, aliran filsafat, aliran teologi, dan satu lagi ada 3 aja, filsafat, teologi, sama sufi, sama tasawuf. Memang kalau saya versi Nasar, dia lebih cenderung ke sufi. Walaupun beliau memang bukan sufi, karena memang berangkat memang karena fondasi dasarnya beliau itu tradisi kecil dengan keislaman, terus juga dia mengambil kuliah S1 S2-nya sampai profesornya itu di barat, itu akhirnya membuat gejolak hatinya, asik gejolak hati. Akhirnya kembali lagi ke sebagai filosof. Khusus saya boleh kritik ya. Itu Mas, kurang lebih 3 bulan yang lalu saya tuh nggak sengaja ketemu
ada mas perdebatan di ruang terbuka. Jadi pada waktu ada seminar internasional di Universitas Azhar, itu yang menjadi pembicara itu salah satunya rektor Universitas Kairo. Itu berbicara masalah modernitas lah sekarang. Itu keren menurut saya waktu itu, keren banget lah. Akhirnya terus waktu itu saya ingat betul, saya janjian sama Bagus, siap. saya main ke Pak Profesor lah, biar kita punya alasan untuk silaturahim. Pak Prof, gini Pak Prof. Nanti kita sharing mas videonya. Itu keren mas, perdebatan di ruang terbuka sampai maki-maki itu antara dua rektor, keren. Al-Azhar sama Kairo University. University. Itu bahas masalah persis yang disampaikan oleh Wicak. Teng. Saya ingat betul waktu itu, saya kayak ditelanjangi itu saya sama Bagus. Saya itu. Pak Profesor dari diem aja. Ini sudah selesai Cak di bukunya di Islam kemodernan dan Indonesiaan itu. Saya cerita di situ masalah Habib Al-Jabiri, saya ternyata temannya Pak Profesor semua. Salah ngomong saya. Saya pernah ke rumahnya di Mesir. Keliru ini. Bagus cerita Gus. Bagus. Yang waktu itu Gus. Termasuk yang telaahmu waktu itu. Ya, ini mas, saya kira nanti tanggapannya nanti aja. Nanti saya ingin menanggapi dua materi tersebut. Oke. Mulai dari Mas Harir sampai Baik, Apa ikut lah, aja, langsung tanggapin aja. dikulitin aja Gus, nggak apa-apa. Gus. Kulitin aja mereka. enggak Sebenarnya secara tersirat ini salah dia ngomong di depan anak Usuluddin loh. Nggak apa-apa. Dari UNJ bukan DIF alibi bela Maaf. Ayo Gus. ya, saya coba tanggapi yang Mas Harir dulu. Jangan nanti. tanggapi bantai nggak apa-apa. Enggak. saya belum memiliki kapasitas untuk itu. Yang pertama terkait bagaimana Cina itu menjadi negara superpower baru, kira-kira seperti itu. Dimana yang awalnya kapitalisme ini dikira Bang Syahrir itu memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa dalamnya, ternyata sekarang berbalik. Saya ambil contoh filosof yang mungkin saat ini menjadi filosof yang paling berbahaya di barat, analisis Zizek terkait dengan pandemik COVID ini. Nah, Zizek dalam bukunya yang terbaru mengenai pandemik panik ini, dia mengkaji dan menganalisis bagaimana Amerika khususnya negara-negara kapitalisme sekarang ini lagi terkena pukulan mutlak. Pukulan mutlak karena apa? Ya karena adanya virus yang jarang terjadi di dunia ini. Virus corona ini. Di mana kapitalisme ini nanti ujung-ujungnya akan menciptakan sebuah barbarianisme yang luar biasa. Masyarakat yang barbar luar biasa. Karena kondisi tatanan sosial yang campur, yang maut ini, kira-kira seperti itu. Sehingga Zizek mau nggak mau solusi dari hal itu adalah cara komunal, cara bersama dengan gotong royong yang disebut Zizek sebagai komunisme gaya baru. Mau nggak mau negara Amerika itu pun harus menerapkan seperti itu. Karena apa? Bagi Zizek kalau tetap menerapkan gaya-gaya kapital, ini akan menyebabkan sebuah barbarianisme masyarakat yang luar biasa. Karena manusia semakin individual, memborong semua produk dan lain sebagainya, yang akhirnya nanti akan chaos. Karena itu mungkin menguatkan bagaimana mulai komunisme sekarang ini seakan-akan mendapatkan nafas baru, kira-kira seperti itu, akibat adanya pandemi ini. Yang kedua terkait dengan Bang Wicak, itu pun jikalau berbicara kritik terhadap modernisme, itu ya masuk dalam kajian sosiologis. Dalam kajian sosiologis yang pertama, dalam filsafat sosial itu kita seolah-olah diajak untuk meninggalkan agama, doktrin agama, untuk menuju sebuah proyeksi yang luar biasa, yaitu modernitas. Nah, setelah kita melampaui zaman-zaman klasik yang di situ ada Comte dan lain sebagainya, menuju zaman modern, kita seakan-akan merasa bangga luar biasa kita masuk dalam dunia modern. Padahal dalam dunia modern ini ada sebuah kepalsuan semu yang luar biasa. Nah, itu dikritik oleh Lyotard, menganggap bahwasanya modernisme ini sebagai proyek yang gagal atau proyek yang belum selesai. Karena apa? Karena seakan-akan kita dipindah dari mitos yang lama menuju mitos yang baru. Contoh simpel seperti ini. Kita wisuda toganya
dia pasaminkan itu artinya apa? Ya kita seakan-akan ditarik ke zaman-zaman apa ya, mitos menuju mitos yang baru. Nah, muncul kritik itu sehingga muncullah aliran kritis sampai postmodern. Nah, lama kelamaan kita pun diseret kembali ke nilai-nilai agama, wacana-wacana agama, seperti wacana-wacana postkolonial. Bagaimana apa ya? Bagaimana ilmu itu seakan didominasi oleh Barat. Dalam wacana postkolonial ini berusaha mengungkap bagaimana caranya supaya Timur ini tidak menjadi subjek atas Barat, sehingga kita ditarik lagi ke agama. Nah, dalam itu artinya sampai sekarang Mas, itu artinya bahwasanya kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Meskipun kita ditarik ke zaman yang modern, kita disuruh meninggalkan doktrin-doktrin agama, tetapi toh dalam kajian sosiologi finalnya sekarang mungkin nanti ada lagi apa lebih postkolonial atau gimana ya nggak tahu, tetapi dalam kajian sosiologi untuk saat ini yang paling puncak ini menarik kembali nilai-nilai agama ke dalam tatanan hidup masyarakat. Mungkin nggak tahu itu adalah bentuk mentoknya manusia atau gimana atas modernitas yang diciptakan sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Mungkin kira-kira seperti itu. Zigzag itu filsuf mana sih? Zizek itu Slovakia. apa? Slovenia. Slovakia. Slovenia. Masih Slovenia. 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 Itu Dia menulis buku terkait baru pandemik Pandemik. Panik. Iya. pandemik dia menafsirkan itu. Itu langsung dibedah Mas seluruh Iya, bukunya. Tapi Tapi belum betul ada juga yang- kapitalisnya jadi barbar ya. Iya. Apa? Tapi belum ada versi terjemahnya Mas. Ya, masih bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris. Selesai. Karena baru. Sehingga tadi nyambung tadi, sehingga kita bicara modernitas kita diarahkan ke untuk meninggalkan agama. Sebenarnya tidak bisa. Ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan apa ya, hal yang mentok dalam pikiran kita. Mungkin bisa dikatakan teori batas akal itu akan terjadi dalam diri kita. Nah, itu yang terjadi di kawannya Mas Wicak tadi Bang. Teori batas akal. Yang dari Anak IPB. Ya, Dia kuliah di Paramadina berarti, Bro? Hah? Kuliah di Paramadina dia? Iya, kuliah di Paramadina. Apa yang mobil PW baru tuh? Oh, di Kediri mah jarang banget. Iya, yang kayak di rumah. Itu di mobil juga. Orangnya penampilannya biasa aja. Sama Diki masih gantengan Diki dah. Sama Diki apalagi. Tapi pas keluar, wah, berarti bicara materi udah selesai. Tapi beliau masih mau ikut kelas suami istri loh. Tidak hanya suami aja. Tidak puas dengan apa yang Jadi udah selesai dengan materi, mentok dia di materi. PW itu VW Betawi. Yo, Volkswagen. Volkswagen Pak PW ini PW Revo. Tapi tadi menarik sih yang tadi dibilang tadi. Zizek Jadi gitu. apa kapitalisme menjadi barbarian. Saya pernah dengar apa ada game atau apa dia bilang kapitalisme ini kan akan berakhir, kapitalisme akan runtuh seiring dengan habisnya kekayaan alam. Sedangkan sosialisme ini akan runtuh dengan keserakahan pemimpinnya. Ulang. Sosialisme. Kapitalisme ini akan beruntung seiring dengan habisnya kekayaan alam, sumber daya alam. Sedangkan sosialisme ini akan runtuh seiring dengan keserakahan pemimpinnya. Jadi kan masing-masing ideologi ini kan sebenarnya mempunyai kelemahan. Nah kemudian kalau orang merujuk kapitalisme ini kan selalu merujuk kepada Adam Smith sebagai bapak kapitalisme. Nah orang kan merujuk dia ini kan berdasarkan buku Wealth of Nation. Nah di situ kan dia mulai membahas tentang kapitalisme. Tapi jauh sebelum dia menulis buku itu, saya buka lagi tadi bukunya dia itu judul bukunya itu tentang tentang prinsip moral. Jadi jauh sebelum dia merumuskan kapitalisme itu sebenarnya yang harus dibangun itu moralitas dulu, baru kemudian orang bisa bersaing dengan fair di situ. Jadi kalau kita langsung ujuk-ujuk demokratis tanpa bangunan moral yang baik, nah itu di situ letak kehancuran kapitalisme. barbarian tadi. Iya. Nah saya sampai sekarang sebenarnya agak, jadi dari dua pandangan teori itu yang merujuk kapitalisme sama yang sosialis, saya sebenarnya lebih ke arah kapitalis walaupun tidak serta merta saya suka dengan kapitalis, cuma karena belum ada argumentasi yang yang terbaru yang bisa saya percaya juga untuk membantah teori ini begitu. Makanya sampai sekarang saya bilang yang masih yang lebih mending ya
kapitalis begitu, walaupun dia menganggap manusia ini kan dalam sisi kapitalisme manusia kan sebagai apa alat produksi. sebagai alat produksi, bukan kalau dalam hal ini kan menganggap manusia sebagaimana manusia ini. Nah di situ Menarik sekali, saya senang. Iya. Saya MMT baru Semacam ada nutrisi baru apa itu dalam pengembangan intelektual. Saya suka anak-anak muda yang produktif, yang banyak baca. Saya ini kan sudah tua dan kalah sama anak-anak ini. Anak saya masih kecil itu sehingga tidak bisa belajar. Saya melihat tadi yang disampaikan Bang Sahil, Bang Jack, itu adalah gagasan besar yang sudah jadi pertentangan antar kapitalis dan sosialis ini. Dan ini sudah menjadi ideologi ditopang dengan teori-teori dan kemudian diaplikasikan dan ditransformasikan dalam realitas kehidupan. Sehingga baik sosialis maupun kapitalis dia punya penopang teori-teori yang kuat sehingga bisa landing dalam realitas kehidupan. Inilah kurangnya Islam dalam tanda kutip. Meskipun kita saat ini berupaya kembali kepada nilai-nilai agama dengan Islam itu, karena bagaimanapun juga manusia ini punya keterbatasan, tidak bisa menguasai segalanya, tidak bisa tahu segalanya, maka kita harus tetap mengakui tentang keberadaan sesuatu yang maha kuasa. Itu bagaimana orang itu percaya pada Tuhan kan begitu, karena dia sudah mentok menghadapi apa itu realitas kehidupan ini dalam berpikir, dalam berusaha, dalam macam-macam, akhirnya kembali pada realitas kehidupan. Nah ini kan jadi value atau nilai-nilai agama ini memang perlu tidak sekedar diritualkan. Selama ini yang terjadi tengah-tengah masyarakat itu memperlakukan nilai-nilai agama sebagai ritual. Katakanlah yang mestinya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita hidup dengan baik dan benar dalam persepsi Tuhan. Tapi kita masih menjadikannya sebagai bahan-bahan untuk ritual. Apalagi jadi jimat kan. Lah itu yang terjadi termasuk di masyarakat sekitar saya ini begitu. Lihat minggu sekali ada kapan kan ritual. Bagaimana menjadikan agama ini atau Islam ini, kalau Kunto mengatakan proses humanisasi, teoritisasi dan transformasi kan gitu. Jadi kita bagaimana menjadikan agama ini menjadi bagian dari value atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia ini, yang kemudian menjadi inspirasi, menjadi semangat, menjadi etos kerja dan seterusnya bagi manusia, dan kemudian diteorisasikan secara baik sehingga bisa dioperasionalkan, bisa ditransformasikan untuk mengubah kehidupan yang saat ini yang mungkin dalam kenyataan kan kita belum mampu ya. Bagaimana kita mengangkat kaum duafa dari apa yang kita kerjakan. Kita kan baru berteori saja belum selesai. Berangkat dari nilai-nilai agama ini. Jadi menjadikan katakanlah ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar untuk merumuskan teori-teori yang nanti bisa kita jadikan atau bisa kita aplikasikan dalam realitas kehidupan itu saja belum selesai. Nah kemudian apalagi untuk mentransformasikan dalam realitas kehidupan sehingga bisa mengangkat harkat kehidupan manusia ini bisa lebih mulia.
manusia ini diciptakan sebaik-baik makhluk kan gitu. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dan seterusnya, dan konsep yang diberikan oleh Tuhan ini sebenarnya sudah sempurna, cuma kemampuan kita untuk mengelaborasi wahyu tadi yang menjadi sumber agama ini menjadi teori-teori yang lebih operasional dan kemudian bisa menjadi alat untuk mentransformasikan kehidupan manusia dari miskin bisa menjadi kaya atau mengangkat masyarakat yang lemah dan seterusnya, itu dengan berbagai gerakan atau tindakan. Ya contohnya memang Quran seringkali mendemonstrasikan dalam bentuk zakat. Zakat itu untuk apa? Li'alla takuna dulatan bainal aghniyah. Biar kekayaan itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian saja, tapi bisa dibagi secara lebih rata. Jadi mungkin kapitalis ya tidak terlalu kapitalis kan. Kalau toh Anda itu punya kekayaan, berikanlah sebagian dari kekayaan Anda kepada kaum duafa yang membutuhkan. Nah ini kayaknya belum tertransformasikan dalam kehidupan kita sebagai umat. Saya melihat itu. Yang terus terang mungkin Mas Wicak juga bisa merasakan itu. Saya prihatin itu. Mengapa nilai-nilai agama ini tidak bisa menjadi dasar bagi kehidupan terutama anak-anak muda sekarang, pegangan bagi anak-anak muda sekarang. Ini yang salah gurunya atau materinya, apa-apanya kan gitu. Disertasi saya itu evaluasi aspek afektif para pendidikan pada saat. Jadi kita mencoba untuk mengangkat itu. Jadi ada sesuatu yang lack atau yang hilang, yang kurang dari cara mengajarkan agama kepada anak-anak kita sekarang. Sehingga yang terjadi itu bukan menjadi Islam yang baru. Mereka sekedar tahu agama, tapi tidak beragama. Ya. Ini saya mencoba untuk wawancara secara acak dengan beberapa teman guru-guru agama yang ada di Madrasah Aliyah maupun di SMA, di SMP, di Sanawiyah dan seterusnya. Saya tanya, Anda mengajar agama ini gimana cara? Kebanyakan mereka berkata, ya mengajarkan materi dari knowledge yang disampaikan. Value-nya ini enggak ada, sehingga dia tidak terdorong meskipun tahu syarat rukunnya puasa, syarat rukunnya sholat, tapi nggak terdorong untuk melaksanakan sholat atau puasa. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menanamkan itu, bahwa puasa itu bahwa sholat itu menjadi kebutuhan dan seterusnya. Ini kepada yang bisa mengangkat kesadaran anak didik, anak bangsa ini atau umat. Saya diskusi dengan Prof. Kresna itu juga seperti itu, dari Jogja, satu Jogja. Kebetulan penguji disertasi saya beliau. Memang kenyataannya seperti itu, Mas. Kita itu katakanlah kalau sekarang katalah sebetulnya kurikulum dalam pendidikan ini sudah bagus ya. Jadi sudah mencakup KI 1, 2, 3, 4 itu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, kognitif atau pengetahuan, dan juga
skill atau keterampilan itu. Cuma cara mengevaluasi atau bagaimana cara mengajarkan aspek sikap sosial dan sikap spiritual ini yang belum ketemu. Mungkin Mas Wicak bisa diskusi sama teman-teman. Dan mungkin kalau kita belajar dari katakanlah para kiai atau para ustadz yang kadang-kadang mengajarnya itu sederhana, tapi mengapa murid-muridnya itu begitu powerful, begitu memegang value atau nilai-nilai itu dengan kuat? Ada apa? Transformasi yang dia ruhnya. Nah, ini semacam kalau kita kembali dari modernisme ke tradisionalisme tadi, kalau saya menerjemahkannya begitu tadi, selama ini kita itu hambar. Jadi dengan modernisme kita sudah mentok ya, karena kehidupan ini seolah-olah hampa. Dan kita banyak orang-orang yang mencari alternatif lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Fenomena para artis hijrah itu kan ada sesuatu yang tidak ditemukan dalam kehidupan. Dan fenomena para eksekutif yang kemudian jadi suri, termasuk yang dijadikan Mas Wicak ini. Jadi saya rasa juga karena hal-hal seperti itu. Tapi kita belum mampu untuk menteorikan secara baik, dan terus terang kita itu kan selalu mengadopsi dari barat kan gitu terus kan. Iya. Dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dari macam-macam gitu kan. Cara mengajar yang baik itu begini. Tapi semuanya adalah transfer of knowledge. Yang value itu ya mungkin kalau yang terbaru contoh Thomas Likona itu yang sekarang menjadi tren karena pembentukan karakter. Dan juga saya baca beberapa jurnal itu ada di Kristen itu sudah mencoba untuk bagaimana menanamkan keyakinan pada anak. Ini yang kita di kalangan guru-guru agama Islam tidak sampai ke sana. Menanamkan keimanan itu mereka sudah belajar, mereka sudah mengkaji teori-teorinya bagaimana, pakai value clarification, pakai apa lagi. Nah ini yang hampa. Saya pernah kuliah sama Prof. Nong Muhajir almarhum. Beliau ini pernah mengikuti pertemuan para ilmuwan dunia. Para ilmuwan dunia itu kesimpulannya akhirnya mereka itu mengakui adanya kepada transenden yang kembali kepada kehidupan. Jadi dunia ini ada tidak secara tiba-tiba, tapi ada sesuatu kekuatan yang maha kuasa dan sebagainya. Ini diakui oleh para ilmuwan. Artinya sebetulnya karena orang-orang yang modernis dan sekularis tadi pada akhirnya pun juga mentok gitu. Kembali ke situ lagi dengan melihat terjadi keteraturan semesta. Mengapa alam ini begitu balance? Tapi ketika ada teori MMG tadi ya, keseimbangan tadi. Mengapa dunia ini begitu balance, keseimbang? Ini pasti ada sesuatu, ada kekuatan yang mengatur. Tidak dengan sendiri. Kalau ada Ryun atau komunis itu ada anti Tuhan kan, dia tidak berpikir itu.
Karena sebenarnya kembalinya kita pada agama itu seperti itu. Cak Nun juga pernah nulis di, kalau nggak salah di Jawa Pos atau Kompas aja Pak. Memang apa sesuatu yang gaib itu semuanya nanti akan semakin terkikis sedikit sedikit, tapi ada sesuatu yang tidak atau bukan wilayah manusia. Karena kalau itu sudah wilayah Tuhan dan tidak akan bisa selesai, tidak akan mampu manusia dengan adanya keterbatasan. Ini baru teori agama itu masuk. Disinilah agama. Kalau semua misteri dalam kehidupan ini bisa terpecahkan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, maka tidak ada yang kan. Tapi kenyataannya manusia tidak akan mampu. Ketika dulu Presiden Rusia, Brezhnev itu, waktu sakit dan meninggal, ahli-ahli biologi dikumpulkan pun nggak mampu untuk melawan bakteri itu. Itu si Iip itu dosen Zambia, sekarang ke Prancis lagi kan. Prancis. Dia itu belajar teori tentang apa saya lupa. Itu sama dosen Prancis itu disarankan untuk ke Rusia belajar itu. Itu akhirnya di Rusia. Dia biologi, konsentrasi biologi. Pak Ibrahim Ibrahim dari Sambian di itu dari alumni Surabaya. Uner. Dia itu belajar tentang proses penuaan manusia. Bagaimana manusia itu menjadi tua, terkerut dan sebagainya, itu yang dia teliti. Jadi ternyata kita sebagai manusia ini tidak mampu menguasai segalanya. Keterbatasan. Seperti itu Pak. Sehebat apapun para manusia, dia tidak mampu untuk menguak misteri kegaiban. Ada sesuatu yang tidak bisa mungkin nanti teman-teman bisa sebenarnya ini kan kapitalisme pun mengakui itu. Jadi kan orang buat forecasting ini kan prediksi perekonomian ke depan segala macam ini kan cuma berdasarkan data yang ada dengan asumsi. Jadi selalu berdasarkan asumsinya kalau begini itu kan asumsi begini karena dia tidak bisa mencakup semua, dia tidak bisa memperkirakan semuanya. Jadi memang ada marginal. Iya, ada marginal. Nah, itulah kegaiban. Ya itu. Sehingga tidak bisa mengungkap kebenaran secara mutlak. Itu dari. Jadi kalau ilmuwan ini kan pasti dibilang kemungkinan besar seperti itu. Dengan asumsi seperti itu. Kalau meleset asumsinya yang salah. Hipotesisnya yang salah. Silakan. Tadi bicara tentang bagaimana agama yang mulai sedikit bilang dengan kita. Saya ingat kembali dengan waktu semester 1 kayaknya salah. Saya pernah baca buku Risalatuna, mungkin dekat dengan Komisariat Syariah ini. Komisariat Rasan Fikir. Risalatuna kan Ya, Fakir Asad. Dia itu merefleksikan bagaimana umat muslim itu tumpul dan belum bisa mengaplikasikan, apalagi menteorikan, apalagi mengaplikasikan. Nah, yang pertama beliau mengklasifikasikan yang harus dimiliki adalah agama yang benar. Umat Islam sudah memiliki itu. Yang kedua adalah keyakinan atas agama yang benar. Umat Islam pun sudah memiliki itu. Nggih yai, nggih niku. Sudah keyakinan yang luar biasa. Tetapi yang belum dimiliki adalah satu, pengetahuan atas keyakinan yang benar tersebut. Dia belum bisa menteorisasikan, dia belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum bisa. Contoh bicara tadi modernisme. Seumpama ini bisa diaplikasikan, modernisme pun itu selaras dengan hukum-hukum Islam.
dan seterusnya. Nah ini yang menjadi kelemahan kita, pengetahuan atas keyakinan yang benar tersebut. Kita cuma manut-manut geyai, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan teori atau ya mungkin praktek berupa modernisme tersebut, sehingga kita kalah dengan barat, sehingga kita terbentur terus dengan barat, dan saat ini kita menjadi subjek, kira-kira seperti itu. Saya itu mas, tulisannya Cak Nun juga, bukan tulisan, pas waktu dia ngisi apa kalau di Jakarta Aceh ya, Kenduri cinta. di Jakarta apa majelisnya beliau itu gini kan, lonceng kematian apa namanya, keren kok, lonceng kematian modernitas seketika akan berhenti ketika ada kata-kata saya gandolan samping dengan kiai. Udah mati udah itu gandolan samping kiai lonceng Keyakinan atas aku benar, geyai. dikalah NU Pak. Aku mau tuh nyebut orang lain, Lalu soalnya mati. direkam Dan masyarakat kita ini kan sebetulnya di sana. termasuk yang dari para akademisi ilmuwan terus itu masih sangat apa ya, kalau kita katakan sinkretis ya, sinkretis, sehingga mengapa para pejabat-pejabat yang lulusan doktor dari kampus ternama ketika ingin mempertahankan jabatannya perginya ke dukun. Nah, itu kan artinya apa? Jadi ada sesuatu yang dia tidak mampu sebetulnya, paranormal, para spiritualis itu kan. Termasuk itu tadi mas, kapitalis itu, para bos-bos itu, mereka itu kalau mau nego-nego dan seterusnya lagi mengajak penasihat spiritual penasihat spiritual betul. Cina di Kediri ini sangat percaya itu, para bos-bos itu sangat percaya itu. Iya, Jadi bagaimana dia mengembangkan apa itu usahanya itu biar tetap kembangkan seterusnya, sangat percaya dan sangat yakin dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Terus garam itu bro, Cinanya itu Mas bukan garam, punya usaha yang sekian. Kan dia ketua umum PB aja. siapa? Saya tadi diskusi ngobrol omong pelopor sama dukunnya YN ya Pak Mahdir. Ya, Pak, pendamping saya KKN yang menjodohkan Pak Ibrahim dengan kawan saya itu. Pak Madil. Itu ini itu ya, jadi ada tokoh spiritual yang ada di Tulungagung itu yang menjadi referensinya teman-teman HM juga itu. Di Surabaya terutama itu larinya ke Tulungagung, namanya Mbak Jalil. Mbak Jalil. Oh nggih Iya Pak. nggih. Rata-rata para senior-senior itu termasuk ideolognya HMI Surabaya, Cak Amin itu yang sangat kental sekali dengan Mbah Jalil itu. Itu ideologinya HMI Surabaya. Cak Amin Senior senior sekali. Cak Amin ini beliau ini sudah sangat senior. Jadi kuliahnya berpindah-pindah. Kalau sama fakultas kedokteran, pindah fakultas ekonomi, pindah lagi Fisipol, lulusnya fakultas hukum. Rocky Gerung juga. Dan tiap tahun dia berganti tas lagi dan masuk. Cerdas orang. ideologi Jawa Timur lah ya. Kalau Jakarta sih ya, sosok dihormati Amin Zen Pak Nur. Ya sebetulnya ya ini kelemahan kami. Dia ini tidak menikah kan, sampai akhir hayatnya. Persis Rocky. Iya, mirip Oh Rocky. ya, Betul. dan pemikir betul. Itulah yang memberi wejangan-wejangan kepada kita termasuk Anas Urbaningrum itu ya ngecep betul dengan ilmunya Camin. Kira-kira kurang lebih begitulah. Masuk tokoh-tokoh Jawa Timur itu.
Mas Yahya dan seterusnya itu murid ya Cak Amin. Dan itu sangat percaya sekali dengan Mbah Jalil ini. Dan Mbah Jalil ini yang diceritakan tadi dalam diskusi obrolan warung kopi tadi adalah rizqun min haitsu la yahtasib. Jadi ternyata orang-orang itu bisa mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Yaitu tadi mendampingi bos-bos ketika dia lobby-lobby dan seterusnya, ketika terjadi transaksi dapat upah. Bosnya di depan. Miliaran Pak. Hanya seperti itu. Niatnya apa? Sebetulnya para kapitalis pun juga tidak murni, dia berpikir dengan akalnya. Dan saya rasa Cina itu kan komunis, tapi kenyataannya juga masih percaya dengan hal-hal yang bersifat. Meskipun dia tidak percaya pada Tuhan, tapi percaya pada nenek moyang. Tidak sampai terlembaga. Tapi itu sebagai variabel ekonomi. nah, Sebagai variabel Sebagai variabel. variabel kemakmuran. Iya. Kesejahteraan. Benar. artinya apa? Ya memang betul yang dikatakan Quran bahwa manusia ini bagaimanapun tidak percaya pada Tuhan itu. Kan ada Tuhannya ada yang Allah, ada yang Alata, ada yang Usa, ada yang macam-macam kan gitu. Ini realitas kehidupan yang dihadapi oleh manusia saat ini. Ilahahu hawa. Nah, ini yang kita terus terang sebenarnya itu kenyataan yang betul. Saya juga dulu itu waktu masih mahasiswa juga penggemar Cak Nur gitu. Membaca. Jadi buku Islam Kemodernan dan Indonesia ini buku wajib ya. Ditambah dengan Islam Doktrin dan Peradaban. Oke, monggo silakan ya. Diki komentar diki. Apa sih? Jadi sedikit nambahin kan yang tadi itu yang berbicara mengenai masalah value-nya nggak dapat para pengajar agama Islam seperti itu. Nah, saya waktu itu mungkin Anda mungkin tahu atau Mas Farid tahu daerah Galur, Tanah Tinggi ya di Jakarta. Galur Tanah Tinggi itu kan kompleks penduduk padat kan di sana, dan memang dikenal dengan tawuran di sana. Nah tapi saya ngobrol sama ada kawan di sana gitu. Bro katanya dulu nih kita kalau habis tawuran atau ada ulama ada kiai itu kita nggak terlalu respect di Galur ini, tapi kita cuma respect ya ini pandang subjektif dia itu respect dengan salah satu almarhum Ustadz yaitu Ustadz Uj Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, karena untuk penyampaiannya ketika dia habis tawuran itu dia nggak marah-marah nih. Jadi diajak duduk bareng semuanya, kasih minum, kasih makan, nah di situ mereka berdialog. Jadi untuk sedikit memberikan pemahaman tentang agama, Uj ini almarhum dengan cara yang soft sehingga ada respect, tapi memang sayang kalau kata dia karena Uj-nya udah meninggal makanya ya udah kita akhirnya tawuran tetap memang karena itu kayaknya memang dirawat kalau tawuran. Nah jadi untuk pemahaman agamanya akhirnya sekarang agak memudar lagi, dan ustadz-ustadz ini atau yang mengerti tentang agama memang agak jauh dari wilayah-wilayah yang seperti ini kan. Sedangkan mereka butuh sentuhan-sentuhan. Tidak sulit untuk kalangan-kalangan seperti masyarakat yang padat itu untuk diajak berdialog, diajak untuk diberikan nasihat ceramah tapi dengan metodenya, yaitu metode Punya fitrah lah mereka. nah, Kalau mungkin Kediri Gusli itu. Oh, ada seorang ulama atau ustadz ya, seperti itu. Jadi apa jamaahnya itu para Ya. tukang beca, termasuk katakanlah mungkin coba-coba dan seterusnya, tukang parkir, macam-macam yang kamu alit ya. Iya betul. Ini ya, kalau saya punya tadi itu saya ingat ini apa
kisahnya Gandhi. Oh, Mahatma Gandhi. Jadi kenapa Ujai bisa menyampaikan sampai ke masyarakat itu? Karena Ujai kan katanya mantan Iya, anak nakal. Ya, pesantren, tapi pesantren. Cuman berarti kehidupan itu pernah dia rasakan. Terus dia menyampaikan suatu kebenaran, diterima. Nah, balik ke cerita Gandhi. Nah, Gandhi ini kan dulu ceritanya ada anak kecil ini suka makan ini garam terus-terusan. Dibawalah sama mamanya itu ke Gandhi. Pak, tolong ini nasihatin anak saya supaya berhenti makan garam. Dia bilang, udah nanti kau balik 1 minggu lagi. Nah, 1 minggu kemudian balik lagi tuh orang sama anaknya. Dipanggil anaknya masuk, selesai, pulang, mamanya kaget itu, udah berhenti dia. Balik lagi mamanya ke Gandhi, tanya, apa yang bapak sampaikan ke anak saya? Yang bilang berhenti makan garam. Oh, saya sudah bilang begitu juga, cuma anak saya tidak mendengar. Nah, Gandhi bilang, waktu seminggu yang lalu kamu datang itu, saya masih makan garam. Jadi 1 minggu kemarin itu saya pakai untuk berhenti makan garam, terus dia nasihatin. Jadi yang mau disampaikan sama Gandhi, apa yang kita bicarakan ini harus sama dengan yang kita lakukan. Baru ilmu itu bisa Pernah masuk. mengalami. Nah, apa yang J di Ujai itu lakukan. mungkin seperti begitu. Kan beliau kan kalau dari biografinya memang lingkungannya agamis. Terus dia masuk Asli mana sih pesantren. Ujai itu, Bro? Jakartanya? Jakarta mana selatan ya? Terus dia masuk pesantren, di pesantren juga Badung. Kalau menurut kan ada kan di pesantren Darepam. Oh, Itu Darepam ada juga. ustadz juga yang seangkatan. Kalau di pesantren itu katanya almarhum itu memang suka ngumpet di internet kan ya. Kalau salat, agak Badung beliau keluar. Darul Iya. Kolam juga. Darepam juga. Cuma nggak sampai selesai sampai kelas 5 kalau nggak salah. Kelas Kalau 2 di SMP. Gontor tuh MH itu yang Badung Iya. Bandung masuk. sampai dikeluarkan dari pondok kelas 5 gitu. Sama kan ya? Iya. Almarhum juga sampai kelas 5. Memang habis itu dia baru masuk ke dunia seni, agak masuk anak nakal. Berarti kekurangan guru-guru itu mungkin di situ. Ya, jadi ketidakmampuannya memahami peserta didik dalam tanda kutip. Karena apa? Rata-rata guru sekarang disibukkan dengan tugas administrasi, ya. Sehingga kemampuan memahami audiens itu yang kurang. Sehingga pesan yang dia sampaikan ini tidak bisa ditangkap oleh audiens dengan baik. Nah, maka ujiannya dia punya kemampuan mentransformasikan ide atau komunikasi itu pada audiens itu dengan baik, tapi dengan bahasa mereka. Dan kayaknya kita rata-rata baik dai, khotib, sebenarnya umat Islam ini banyak media lah untuk menyampaikan. Tapi susahnya khotib itu kan hanya menyampaikan, tidak pernah mengevaluasi. Ya toh, Ittaqullah dan sebagainya tiap Jumat disampaikan, tapi tidak pernah dievaluasi dari jamaah ini berapa yang takwa kan itu. Dan yang paham itu apa itu? Jadi terlalu normatif, dan kebanyakan kita masih terlalu normatif dan ya masih di tataran kognitif lah kebanyakan. Jadi yang bisa untuk sampai pada hati, kalau dalam tanda kutip hati itu memang belum banyak guru-guru yang mampu sampai menyentuh hati. Kalau hanya dengan akal mungkin kita akan bisa merubah sikap orang, tapi kalau dengan hati itu mungkin yang bisa merubah. Kemarin kan aku nyari referensi ini sebenarnya dari mana sholat itu berjarak. Kan nggak ada penjelasan dari, kalau saya mengambil 4 imam madhab, walaupun mungkin agak jauh tapi mungkin ada lagi turunan, tapi nggak ada penjelasan itu. Saya cari sampai ke Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Nah, akhirnya saya sampai sholat tuh pulang aja tapi kabur. Emang ente males seling, Bro. Terus akhirnya saya telepon kan ke teman saya, kan ngaji sama Habib. Witan. Enggak, ada Habib. Nah, ini sebenarnya gimana? Ini turunannya siapa?
kalau tarikan ke imam mazhab itu siapa? Bro udah nggak usah dipikirin, ini ambil mudorotnya aja. Nggak baca fikih panik sih. Iya kalau itu kan ada darurat kan. Nah, Ini nggak baca ini kaidah siapa? fikih mas, kuaid fikih itu loh ada. Semuanya nyari aman. Udah ada beberapa ulama memang yang tidak mau tampil. Kalau lu nyari referensinya di pusat Adi Hidayat, pusat Abdul Somad nggak bakal ketemu. Tapi memang tarikannya kalau memang kurang benar nanti kan di itu nariknya ke Imam Mazhab Syafi'i. Oh, ya udah, Eresa ikut lagi aja sholat tarawih. Tapi kalau saya berjarak Iya kan deh, berjarak. Jadi workout. Walk out. ya kalau saya sebetulnya, saya pernah waktu di Darul Aja itu ketemu dengan Ustaz mulai ini atau siapa sudah senior, jadi dia itu awalnya kerja di KBRI di Kairo sana, terus pulang kemudian ngajar di pesantren Darul Aja ini. Saya tanya waktu itu banyak nonton terus kita pilih yang ada pendapat A, pendapat B, pendapat paling enggak mantap saja ada 4. Kata jawaban beliau itu dan sampai sekarang itu masih menurut saya benar. Kerjakanlah apa yang sesuai dengan yang kan mantap. Pendapat A, pendapat B, pendapat C dan silakan, tapi itu sebagai bahan pertimbangan. Tapi mana yang kamu pilih itu yang menjadi yang sesuai dengan apa itu hati kita kan, pilihan kita. Tapi bukannya tanpa dasar, ada dasarnya, tapi kita lebih cocok yang mana kan? Ya, saya pun akhirnya begitu. Sekedar ada validasinya. Nah, kemudian ketika saya kuliah S2 di Aceh, belajar hadis. Kemudian yang sering kali terjadi itu kan salat jamak qashar kan. Jamak qashar itu bagaimana? Nah, teman-teman di sana itu ya karena baru tahu ilmunya kan, langsung dipraktekkan. Ya baru jamak. Dan itu ternyata kita temukan di Fathul Bari, di Sarah Sahih Bukhari itu. Dan saya cari, ternyata ada. Jadi pada waktu itu Rasulullah pernah menjamak sholat itu bukan karena hujan, bukan karena masafah, tapi karena masafah. Tapi karena ilatnya itu adalah sibuk. Sibuknya apa? Taklim, mengajar. Itu bisa menjadi alasan untuk kita menjamak sholat. Itu kan ideologi hari aja. jangan ngomong, jangan dibongkar itu Pak. Tapi saya bisa menangkapnya begini sebenarnya. Jadi pada kondisi apa sholat tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada syariat yang membenarkan boleh dijamak. Termasuk yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu ketika pengantin putri itu didandani sama perhiasan, nggak sholat kan? Sebenarnya bisa selesai dengan itu, kan gitu. Kan itu. Bisa selesai dengan itu. Meskipun itu ya tradisi lah, ya, tapi karena ilatnya tadi mungkin bisa dijadikan dasar atau pembenar lah, meskipun tidak benar-benar amat kan itu. Jangan. Ada cantolan kan. Dan betul itu teman-teman termasuk itu yang pernah jadi sekretaris dirjen Prof. Isom itu kakak kelas saya pas Isom Yusfi pernah jadi sekretaris dirjen Pendis. Dia sering pinjam sepeda saya, nanti ketika jadi pejabat sudah lupa. Sudah biasa kan. Jangan lupa nanti. Saya di Aceh itu dulu itu ya
ya karena kita backgroundnya itu orang aktivis ya, kesana pun juga langsung datang main ke sekretariat sekretariat cabang dan seterusnya. Akhirnya ya pada LK1 LK2 selalu jadi narasumber. Terakhir yang kenal cukup lama dan sering ketemu di si Fadlullah itu, Fadlullah itu. Gitu. Yang mungkin masuk di kepolisian Anas waktu itu pernah. Masalah dulu Prof dulu hubungannya Mas Is di sini ya Mas ya, Ya ya, masih di Bentul. masih di Batu Mas ya? Kita kan sering keluar bareng-bareng gitu kan. Jadi mobil jet miliknya Aziz, Fauzi Aziz itu dari PS ya. Mobil jet tuh ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, terutama Mas Sahur dan Mas Ikat ini. Tempat ini mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk ke depan. Bagaimana adik-adik yang ada di Kediri dan anak-anak alumni muda ini bisa berproses untuk bagaimana mengasah kemampuan intelektualitas, kemampuan analisis dan sebagainya, membaca medan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat ke depan. Karena bagaimanapun dari forum-forum kecil seperti ini nanti akan bisa apa ya? Saya tadi malam sempat diskusi sama teman juga. Dia bilang ke depan ini penataan ideologi ini masih perlu masuk. Jadi bagaimana kita menata ideologisasi HMI ini kita perkuat, karena pertarungan di Indonesia ini seperti yang tadi di awal kita sampaikan itu tetap nasionalis, Islamis dan juga komunis, dan ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menata basis kita, terutama kader-kader HMI yang ada ini. Nah, kita nanti akan tercerabut dari akar ini bahwa kita juga menjadi nenek moyang kita ini menjadi salah satu pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, dan kita punya saham yang cukup besar. Ya, maka sebenarnya kita juga berhak untuk bagaimana mengelola negara ini. Untuk itu dibutuhkan itu tadi penguatan kader dengan kelompok-kelompok kecil seperti ini, diharapkan nanti akan muncul. Dan tidak mungkin HMI yang kita punya kader di cabang ini berapa ratus, Mas? Untuk pendataan terakhir yang kemarin ada lebih dari 300, yang baru-baru ini belum datang ulang. 300 satu angkatannya jadi 2 atau 3 sudah kita berdiri kan, kota kecil. Sudah ada Mas Farid, sudah ada dan seterusnya dan lain-lain, itu nanti akan bermunculan kader-kader yang baru lagi. Kita harapkan begitu. Dan apa yang digagas oleh Mas Farid ini mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi semacam limited groupnya, yang kayak digagas oleh Wahid dan kawan-kawan. Kemudian yang ada di Jakarta dulu itu ada apa ya? Jakarta ini kelompok formasi. Formasi. Sekarang Formasi Mas. Itu kan menjadi semacam kelompok pemikir, kelompok pemikir yang bisa mewarnai. Ya, meskipun kita tidak katakanlah terlalu utopis ya untuk bisa mewarnai, tetapi bukannya tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, itu bisa terjadi. Nah, dari kota yang kecil kalau kita punya impian-impian yang besar, punya gagasan-gagasan yang besar, nanti akan muncul harapan kita ke depan. Saya dulu juga besar dari kelompok diskusi kecil di Surabaya. Saya bersama teman-teman dari IPS, dari UNER, dari IPS Surabaya itu, ya benar 6 orang itu nggak banyak-banyak. Kita
bikin makalah kan, dan ada salah seorang senior yang waktu itu jadi dosen di IAIN Surabaya. Beliau ini aktivis PI dan HMI, dan bisa dikatakan sebagai ideolog juga. Dia pernah menjadi ketua KAPI Jawa Timur. Yang di Jakarta ketua KAPI-nya itu Husni Tamrin, di Jawa Timur Pak Yahya Mansur. Ini yang menjadi lawan bicara kami ketika kita dialog, diskusi, kadang sampai jam 3 malam, dari jam 8. Saya kadang-kadang kalau di Batu, di sekretariat nggak ada kegiatan, saya langsung nelpon, datang aja, kita diskusi itu sampai jam 2, jam 3 malam. Itu sering kali. Beliau ini punya tradisi keilmuannya bagus, cuman nasibnya saja yang kurang baik. Nasibnya saja yang kurang baik. Dan teori penguasaan teori ini juga bagus. Penguasaan katakanlah pengalaman pergerakan itu juga bagus.